Bab 171. Pria itu tiba-tiba mengangkat tenggorokannya dan berteriak, yang ada di pohon jujube di luar tembok adalah Tuan Yue, kepala sekolah Huasan. Yue Bukun terkejut, dan berpikir, jadi dia sudah lama melihat keberadaanku. Laki-laki itu memanggil lagi, Tuan Yue, Anda adalah pengunjung dari jauh, mengapa Anda tidak masuk dan bertemu? Yue Bukun sangat malu, dia hanya merasa tidak enak untuk masuk, dan dia tidak bisa hanya duduk diam di pohon sepanjang waktu. Pria itu berkata, Tuan Muda Linghu pingsan, tolong baca bersama. Yue Bukun terbatuk, melompat melintasi pekarangan, dan mendarat di koridor di bawah atap yang meneteskan air. Orang tua itu sudah keluar dari kamar, menangkupkan tangannya dan berkata, Tuan Yue, silakan masuk. Yue Bukun berkata, saya khawatir tentang keselamatan murid saya, tetapi saya datang ke sini dengan ceroboh. Pria tua itu berkata, itu sial. Aduh. Jika, Tao Zixian berkata dengan lantang, kamu tidak perlu khawatir, Ling Hu Chong tidak akan mati. Pria tua itu sangat gembira, dan bertanya, bagaimana kamu tahu dia tidak akan mati? Tao Xianzi berkata, dia jauh lebih muda darimu, dan jauh lebih muda dariku, bukan? Pria tua itu berkata, ya. Terus kenapa? Tao Zixian berkata, apakah orang tua mati duluan, atau orang muda mati duluan? Tentu saja, orang tua mati duluan. Kamu belum mati, dan aku belum mati, jadi bagaimana mungkin Ling Hu Chong mati? Dia memiliki pendapat yang unik, tetapi dia kembali berbicara omong kosong lagi, dan hanya bisa tersenyum kecut. Tao Zixian berkata, aku punya ide cemerlang. Mari kita semua bekerja sama untuk mengubah nama Ling Hu Chong menjadi Ling Hu Immortal. Yue Bukun masuk ke kamar dan melihat Ling Hu Chong pingsan di tempat tidur. Pikirku dalam hati, jika saya tidak menunjukkan keterampilan magis Zixia saya, orang-orang ini akan membenci sekte Huasan saya. Pada saat itu, saya diam-diam merentangkan kungfu saya, dan memalingkan wajah saya ke tempat tidur bagian dalam sehingga tidak ada yang melihat ketika energi ungu muncul di wajahku pergi ke titik Dazui di rompi Ling Hu Chong. Dia telah mengetahui gerakan Zenki di tubuh Ling Hu Chong, jadi dia tidak menggunakan kekuatan apapun saat ini, tetapi perlahan-lahan mengalirkan sedikit energi internal. Ketika dia merasakan Zenki di tubuhnya melambung, telapak tangannya setengah 1 inci dari kulitnya berhenti sejenak, lalu menekan telapak tangan ke atas. Benar saja, setelah beberapa saat, Ling Hu Chong bangun dengan santai, dan berteriak, Tuan, Tuan. Pak Tua ada di sini. Pak Tua dan 3 orang lainnya sangat kagum saat melihat Yue Bukun menyelamatkan Ling Hu Chong tanpa susah payah. Yue Bukun merenung, tempat ini benar dan salah. Kita tidak bisa tinggal terlalu lama, dan saya tidak tahu bagaimana keadaan Bu Zouzong dan semua muridnya. Dia menangkupkan tangannya dan berkata, terima kasih atas rasa hormat Anda untuk Tuan dan murid saya. Saya malu, jadi saya pergi. Orang tua itu berkata, iya. Tuan Ling Hu melanggar perjanjian, kita harus memperlakukannya dengan baik, tetapi sekarang tidak nyaman, sungguh kasar, tolong maafkan aku. Yue Bukun berkata, sama-sama, bahwa Tuan Yue tidak mengetahui bahwa burung hantu malam kita, tidak ada hubungannya, dan tidak ada yang harus dilakukan. Hati Yue Bukun bergetar, burung hantu malam tidak ada hubungannya. Kudengar orang ini sangat berbakat dan sangat kuat penglihatan. Terkenal dengan triknya, tetapi sebenarnya dia penuh trik, dia adalah orang yang sangat kuat. Dia juga terlibat dengan lelaki tua itu dan lainnya. Sibuk menangkupkan tangannya, dia berkata, saya mengagumi nama Guru Ji untuk waktu yang lama, dan dia benar-benar seperti petir. Saya merasa terhormat bisa bertemu denganmu hari ini. Ji, Ulshi, sambil tersenyum kecil, dia berkata, kita bertemu hari ini, dan kita akan bertemu lagi di Wubagang besok. Yue Bukun tertegun lagi, meskipun dia merasa tidak nyaman untuk menanyakan detailnya kepada orang-orang ketika mereka pertama kali bertemu. Tetapi dia sangat prihatin dengan penahanan putrinya, berkata, saya tidak tahu di mana saya menyinggung teman-teman seni bela diri saya di sini. Saya harus telah melewati tempat Anda dan tidak pernah berkunjung. Saya tidak tahu bagaimana harus sopan. Saya tidak tahu teman mana yang memanggil gadis kecil saya dan seorang murid muda bernama Lin. Tuan Ji, bisakah Anda memberi saya beberapa petunjuk? Ji Wuxi tersenyum dan berkata, begitukah? Saya tidak tahu banyak tentang itu. Petik 2. Yue Bukun bertanya kepada Ji Wuxi tentang keberadaan putrinya. Meskipun dia kesal dan cemas, dia tidak bisa bertanya lagi,
Jadi dia berkata dengan tenang, saya minta maaf telah mengganggu Anda di tengah malam, jadi saya permisi dulu. Sambil mengangkat Ling Hu Chong, dia merentangkan tangan untuk memeluknya. Orang tua itu menjulurkan kepalanya dari antara gurunya dan murid-muridnya, meraih Ling Hu Chong dan memeluknya, berkata, Guru Ling Hu di sini untuk mengundang Anda, dan saya akan mengirim Anda kembali dengan hormat. Dia meraih Zambo dan menutupinya dengan Ling Hu Chong, melangkah maju keluar dari pintu. Tao Zixian berseru, hei, seperti apa kita dua ikan besar di sini? Dia, 6 dewa lembah persik, datang untuk membalas dendam, tetapi sangat sulit untuk menolaknya. Kalau tidak, dengan 2 sandera ini di tangan, 4 lainnya akan cemburu. Ling Hu Chong tahu apa yang dia inginkan, dan berkata, Senior, tolong biarkan mereka pergi. 2 dewa lembah persik, jangan membalas dendam terhadap 2 leluhur tua di masa depan. Bagaimana kalau mengubah musuh menjadi teman? Kata Tao Zi yang abadi, kita berdua saja tidak bisa membalas dendam dan membuat masalah dengan mereka. Ling Hu Chong berkata, maka 6 dewa lembah persik juga termasuk. Tao Zixian berkata, tidak apa-apa untuk tidak membalas dendam dan membuat masalah dengan mereka. Ketika harus mengubah musuh menjadi teman, itu tidak apa-apa, bahkan membunuh kepalaku. Pria tua itu dan Zhu Qianqiu keduanya mendengus, berpikir dalam hati, kami tidak datang ke sini untuk berdebat denganmu hanya karena wajah Tuan Ling Hu. Apakah kami benar-benar takut kamu akan gagal? Ling Hu Chong berkata, lalu mengapa? Nenek moyang awalnya tidak memiliki dendam atau permusuhan, dan bukan musuh sama sekali. Jika mereka bukan musuh, bagaimana mereka berubah menjadi musuh? Jadi, jika Anda ingin menjadi teman, itu tidak masalah. Anda ingin mengubah musuh menjadi teman, tetapi Anda tidak dapat mengubahnya menjadi teman. Semua orang tertawa ketika mendengar ini. Zhu Qianqiu membungkuk dan melepaskan simpul jaring ikan. Jaring ikan ini dipelintir dengan rambut manusia, sutra liar, dan benang emas murni, sangat kuat, bahkan pisau dan pedang yang tajam tidak dapat dipatahkan. Jika Anda terjebak di dalam, kecuali seseorang menyelamatkan Anda, semakin Anda berjuang, semakin ketat kamu akan dicekik. Tao Zixian berdiri, membuka celananya, dan buang air kecil di jaring ikan. Zhu Qianqiu terkejut dan bertanya, kamu, apa yang kamu lakukan? Tao Zixian berkata, jika kamu tidak buang air kecil di jaring bau ini, aku tidak akan menghilangkan amarahku. Pada saat itu, 7 kembali ke dermaga tepi sungai. Yue Bukun melihat Lao Denwo dan Gao Genming, 2 murid menjaga haluan perahu dengan pedang mereka di kejauhan, mengetahui bahwa semua orang aman, dia langsung merasa lega. Orang tua itu mengirim Ling Hu Chong ke kabin, membungkuk dengan hormat ke tanah, dan berkata, Tuan muda, Anda sangat saleh, saya sangat berterima kasih. Biarkan saya pergi. Saat ini, dan sampai jumpa lagi. Ling Hu Chong kaget di jalan, linglung dan ingin lagi pingsan, aku tidak tahu apa yang dia katakan, jadi aku hanya bersenandung. Nyonya Yue dan yang lainnya terkejut saat melihat pria bakso ini sangat menghormati Ling Hu Chong. Orang tua itu dan Zhu Qianqiu sangat takut Dewa Tao Gen akan kembali, jadi mereka tidak berani tinggal. Jadi mereka membungkukkan tangan ke Yue Bukun dan segera pergi. Tao Zixian melambai ke Zhu Qianqiu dan berkata, Kakak Zhu, pelan-pelan. Zhu Qianqiu berkata, apa yang kamu lakukan? Serangan ini tidak terduga. Serangannya sangat cepat. Zhu Qianqiu tidak punya waktu untuk menghindar. Jadi dia harus menggunakan energi batinnya. Dalam sekejap energi itu memenuhi dantiannya, perutnya sekeras batu. Ada lebih dari selusin suara klik, berderak, ding-ding, dan dentang. Dan Tao Zixian sudah mundur beberapa meter jauhnya, tertawa terbahak-bahak. Bab 172. Zhu Qianqiu berteriak, Dia merogoh dadanya, dan menemukan pecahan yang tak terhitung jumlahnya, seperti porselen atau batu giok, atau bambu atau kayu, lebih dari 20 cangkir anggur berharga yang tersembunyi di dadanya. Di bawah benturan seperti itu, dihancurkan, dan cangkir emas, cangkir perak, dan cangkir perunggu juga dihancurkan. Dia menyesal dan marah pada saat yang sama, dia mengangkat tangannya, dan puluhan pecahan ditembakkan ke arah Tao Zixian. Tao Zixian bersiap untuk waktu yang lama, dia mengelak untuk menghindar, dan berteriak, Ling Hu Chong menyuruh kita mengubah musuh menjadi teman, jadi kita harus mendengarkan dia. Pertama kita harus menjadi musuh, dan kemudian teman. Zhu Qianqiu mengumpulkan puluhan tahun kerja keras. Gelas anggur yang datang ke sini semuanya dihancurkan oleh Tao Zixian, bagaimana mungkin mereka tidak marah?
Dia masih menunggu untuk mengejar, tetapi setelah mendengar apa yang dia katakan, dia segera berhenti, tertawa beberapa kali, dan berkata, "Benar, ubah musuh menjadi teman, dan ubah musuh menjadi teman." Patua dan Ji Wuxi, mereka berjalan. Ling Hu Chong dalam keadaan linglung, masih khawatir tentang keselamatan Yue Lingshan, dan berkata, "Tao Zixian, tolong jangan menyakiti adik juniorku Yue." Tao Zixian menjawab, "Iya." Dia berkata dengan lantang, Hei, orang tua, burung hantu malam." Zhu Qianqiu dan teman-teman lainnya mendengar ini. Kata Ling Hu Chong, "Memberitahumu untuk tidak menyakiti adik perempuan juniornya yang berharga." Ji Wuxi dan yang lainnya sudah berjalan pergi, dan segera berhenti setelah mendengar ini. Pria tua itu menoleh dan berkata dengan keras, "Tuan Muda Ling Hu memiliki perintah, Anda harus mematuhinya." Ketiganya berdiskusi dengan suara rendah untuk beberapa saat sebelum pergi. Yue Bukun baru saja memberitahu istrinya beberapa kata tentang apa yang dia lihat di rumah lelaki tua itu, ketika dia tiba-tiba mendengar teriakan dari pantai. Tao Gengxian dan 4 lainnya kembali. 4 makhluk abadi dari lembah Persik membual di seluruh mulut mereka, mengatakan bahwa pria yang memegang panji putih telah ditangkap oleh 4 saudara laki-laki mereka dan telah dicabik-cabik menjadi 4 bagian. Tao Zixian tertawa keras, dan berkata, luar biasa. Keempat kakak laki-laki itu sangat baik. Tao Zixian berkata, "Kamu mencabik-cabik pria itu menjadi 4 bagian, apakah kamu tahu namanya?" Semua mati, jadi siapa namanya? Apakah kamu tidak tahu? Tao Zixian berkata, "Tentu saja aku tahu. Nama belakangnya adalah Ji, namanya Ji Wuxi, dan dia memiliki nama panggilan, Night Owl." Tao Yexian bertepuk tangan dan berkata, "Nama keluarga ini tentu saja bagus, dan namanya juga pintar." Ternyata dia memiliki pandangan jauh ke depan untuk mengetahui bahwa setelah ditangkap oleh 6 dewa lembah Persik di masa depan, tidak akan ada yang bisa dia lakukan, dan dia tidak akan bisa lepas dari nasib tercabik-cabik menjadi 4 bagian. Oleh karena itu, dia disingkirkan terlebih dahulu. Nama Tao Shixiandao, burung hantu malam ini tidak ada hubungannya. Kungfunya benar-benar luar biasa, langka di dunia. Tao Gengxian berkata, "Ya, kungfunya benar-benar luar biasa. Jika dia tidak bertemu dengan 6 dewa Taogu, dengan kungfu ringannya, dia akan memenangkan banyak perhatian di dunia seni bela diri. Dia bisa dianggap sebagai tangan yang baik." Tao Zixian berkata, "Ini semua tentang berhati ringan, tetapi setelah dicabik menjadi 4 bagian, dia bisa menyatukannya sendiri, dan dia hidup kembali setelah mati, dan dia bertindak seperti biasa. Saya hanya datang ke sini untuk membicarakannya." Bicara tentang itu. Petik 2. Tao Gengxian dan yang lainnya tahu bahwa kebohongan itu telah terungkap, dan mereka berempat tidak menganggapnya serius, dan mereka semua berpura-pura terkejut. Peach Blossom Immortal berkata, "Ternyata Ji Wuxi masih memiliki kungfu yang luar biasa. Tetapi orang tidak bisa menilai dari penampilan, dan air laut tidak bisa diukur. Kekaguman. Aksinya seperti biasa, saya mendengar bahwa itu disebut, hukum besar mengubah bagian menjadi keseluruhan. Kungfu ini sudah lama hilang, saya tidak menyangka bisa mempelajari trik ini, memang asing di seni bela diri, lain kali saya sampai jumpa, kamu bisa berteman dengannya." Yue, Bukun dan Ni. Yue relatif khawatir, putri kesayangan mereka ditawan, dan mereka bahkan tidak tahu siapa lawannya. Art jatuh ke jungkir balik yang begitu besar di tepi Sungai Kuning, tetapi mereka tidak menunjukkan tanda-tanda kepanikan karena mereka takut para murid akan ketakutan. Pasangan itu tidak membahas segala macam hal yang sulit dan membingungkan, mereka hanya merenungkan dalam hati. Di perahu besar, ada suara omong kosong dari 6 dewa lembah Persik. Setelah lebih dari 1 jam, langit mulai gelap, dan tiba-tiba terdengar suara langkah kaki di pantai, dan setelah beberapa saat, 2 kursi tandu dibawa ke pantai. Salah satu pembawa berkata dengan suara nyaring, "Tuan Muda Ling Hu Chong, jangan menakuti Nona Yue. Saya sangat lancang, mohon maafkan saya, Tuan Ling Hu Chong." Keempat pembawa tandu meletakkan kursi, membungkuk ke arah perahu, lalu berbalik dan pergi. Aku hanya bisa mendengar suara Yue Lingshan di kursi tandu berteriak, "Ayah, Ibu." Terkejut dan gembira, Yue Bukun dan istrinya melompat ke darat untuk mengangkat tirai kursi tandu, dan mereka melihat putri tercinta mereka duduk di kursi tandu dalam urutan yang baik, dengan hanya 1 kaki yang tertutup. Setelah menekan titik akupuntur, saya tidak bisa bergerak. Itu adalah Lin Pingzi yang sedang duduk di kursi tandu lainnya.
Yue Bukun mengulurkan tangan dan menepuk-nepuk titik akupuntur Huan Tiao, Jizong, dan Wei Zong putrinya beberapa kali, membuka titik akupuntur tersegelnya, dan bertanya, siapa laki-laki besar itu? Yue Lingshan berkata, pria tinggi dan besar itu, dia. Mulut kecil itu rata, dan dia tidak bisa menahan tangis. Nyonya Yue dengan lembut mengangkatnya, berjalan ke kabin, dan bertanya dengan suara rendah, apakah kamu telah dianiaya? Yue Lingshan bertanya kepada ibunya, dan dia menangis dengan, wow. Nyonya Yue terkejut dan berpikir, orang-orang itu tidak mengikuti jalan yang benar, dan Saner jatuh ke tangan mereka selama beberapa jam. Saya tidak tahu apakah dia dihina. Dia dengan cepat bertanya, ada apa? Beritahu ibu tidak apa-apa. Yue Lingshan hanya menangis tanpa henti. Nyonya Yue bahkan lebih khawatir, ada begitu banyak orang di perahu. Dia tidak berani bertanya lagi, dia membaringkan putrinya di sofa, menarik selimut menutupi tubuhnya. Yue Lingshan tiba-tiba menangis dengan keras, Bu, pria besar ini memarahiku. Wow, Nyonya Yue merasa lega ketika mendengar ini, dan tersenyum, aku sangat sedih memarahi seseorang. Yue Lingshan menangis, dia menahan mengangkat telapak tangan, dan pura-pura memukulku dan membuatku takut. Nyonya Yue berkata sambil tersenyum, Oke. Lain kali kita bertemu, mari kita tegur dia kembali dan menakuti dia kembali. Yue Lingshan berkata, aku tidak mengatakan hal buruk tentang kakak. Xiao Linzi bahkan tidak mengatakan apa-apa. Pria besar itu galak dan mendominasi. Dia mengatakan bahwa hal yang paling tidak disukainya dalam hidupnya adalah mendengar seseorang menjelek-jelekkan Ling Huchong. Aku bilang tidak, juga tidak suka. Dia mengatakan bahwa jika dia tidak menyukainya, dia akan merebus orang untuk dimakan. Bu, ketika dia mengatakan ini, dia menunjukkan gigi putih untuk menakut-nakuti saya. Nyonya Yue berkata, pria ini sangat jahat. Lin Pingzi juga menyuruh majikannya membuka titik akupunturnya, masuk ke kabin, dan menyela, Tuan, pria besar itu dan biksu itu benar-benar kanibal, dan dia tidak hanya berbicara tentang ancaman kosong. Nyonya Yue terkejut, dan bertanya, keduanya kanibal, menggigitnya dengan sangat senang, membawanya ke mulutku, dan bertanya apakah aku ingin menggigit dan mencicipinya, tapi ternyata hanya satu tangan. Yue Lingshan berteriak, kenapa kamu tidak memberitahuku lebih awal? Lin Pingzi berkata, aku takut kamu akan terkejut, jadi aku tidak berani memberitahumu. Bab 173, Yue Bukun tiba-tiba berkata, aku ingat. Ini adalah beruang kembar Mobei. Pria besar itu memiliki kulit yang sangat putih, tetapi biksu itu memiliki kulit yang sangat gelap, bukan? Yue Lingshan berkata, ya. Ayah, apakah kamu mengenali mereka? Yue Bukun menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak. Aku hanya mendengar orang mengatakan bahwa ada dua pencuri di Mobei di luar tembok besar, yang satu disebut Baixiong dan yang lainnya disebut Heixiong. Beruang putih itu besar dan beruang hitam itu adalah biksu jika korban bepergian dengan barangnya sendiri. Mobei Suangqiong baru saja merampok hartanya, jadi lupakan saja, jika ada pengawal di biro pengawal, maka Suangqiong akan sering memasak pengawalnya, dan juga dikatakan bahwa orang yang berlatih seni bela diri memiliki otot yang kuat, dan mulut mereka terasa 2 kali lebih enak. Yue Lingshan berteriak, lagi. Nyonya Yue berkata, kakak senior, kamu benar-benar serius. Kamu bisa mengatakan sesuatu seperti, rasanya 2 kali lebih kenyal. Kamu bisa mengatakannya tanpa takut mual. Yue Bukun tersenyum tipis, berhenti, lalu berkata, dari saya tidak pernah mendengar bahwa Mobei Suangqiong telah memasuki tembok besar, mengapa mereka datang ke Sungai Kuning kali ini? Conger, bagaimana Anda mengenali Mobei Suangqiong? Ling Huchong berkata, Mobei Suangqiong, dia tidak dengar apa yang guru katakan. Di tengah kalimat, saya hanya berpikir bahwa kata, 2 pahlawan, pastilah pahlawan dari pahlawan, tetapi tanpa diduga itu adalah Siong-Siong. Setelah beberapa lama, dia berkata, saya tidak mengenalinya. Yue Lingshan tiba-tiba berkata, Xiao Linzi, biksu itu ingin kamu menggigit. Apakah kamu menggigit telapak tangan itu? Lin Pingzi berkata, tentu saja aku tidak menggigit. Yue Lingshan berkata, tidak apa-apa jika Anda tidak menggigit. Jika Anda menggigit, lihat apakah saya akan memperhatikan Anda di masa depan. Tao Ganxian tiba-tiba berkata di kabin luar, makanan paling enak di dunia adalah daging manusia. Xiao Linzi pasti punya memakannya secara diam-diam, tetapi dia hanya menolak untuk mengakuinya. Kapan kamu dengan putus asa menyangkalnya?
Sejak Lin Pingzi mengalami perubahan besar, dia telah bertindak sangat tenang dalam kata-kata dan tindakannya, dan ketika dia mendengar apa yang mereka berdua katakan, dia tertegun dan tidak bisa menjawab. Peach Blossom Immortal berkata, itu dia. Jika dia tetap diam, dia setuju. Nona Yue, orang seperti ini memakan daging manusia dan menolak untuk mengenalinya. Dia sangat tidak jujur. Bagaimana Anda bisa menikah dengannya sebagai seorang istri? Berkata, kamu dan dia setelah menikah, dia pasti akan berhubungan dengan wanita kedua di masa depan. Jika kamu bertanya padanya kapan kamu pulang, dia pasti akan mati dan menolak untuk mengakuinya. Tao Yexian berkata, ada hal lain yang sangat berbahaya. Dia memakan daging manusia dan memakannya. Ketika Anda keluar dari kecanduan, suatu hari Anda tidur di ranjang yang sama dengannya, tidur sampai tengah malam, tiba-tiba jari Anda sakit, dan Anda mendengar suara mengunyah, mengklik, setelah memeriksa, bagaimana menurutmu? Tapi ternyata hutan kecil ini memakan jari-jarimu. Tao Xixian berkata, Nona Yue, seseorang hanya memiliki 20 jari termasuk jari kaki. Hutan kecil ini memakan beberapa jari hari ini dan sebuah beberapa jari besok, dan sangat mudah untuk memakan 10 jarimu, dan semua 10 jari kaki telah dimakan. 6 dewa lembah persik berteman dengan Ling Huchong di puncak Gunung Huasan, dan mereka sudah menganggapnya sebagai teman baik. Meskipun keenam bersaudara itu berdebat, mereka tidak sepenuhnya bodoh. Hubungan antara Ling Huchong dan Yue Lingshan telah lama terlihat oleh mereka berenam. Sekarang, setelah mereka mengetahui masalah Lin Pingzi, mereka tiba-tiba menabur perselisihan. Yue Lingshan meletakkan jarinya di telinganya dan berteriak, kalian berbicara omong kosong. Aku tidak mau mendengarkan, aku tidak mau mendengarkan. Tao Gengxian berkata, Nona Yue, jika kamu ingin menikah dengan Xiao Linzi ini sebagai istrimu, tidak apa-apa, tetapi ada keterampilan, tapi kamu harus mempelajarinya. Keterampilan ini memiliki hubungan yang baik dengan hidupmu, jika kamu melewatkan kesempatan, kamu akan menyesalinya di masa depan. Yue Lingshan mendengarnya berbicara dengan sungguh-sungguh, dan bertanya, keterampilan apa yang begitu penting? Tao Gengxian berkata, burung hantu malam itu tidak ada hubungannya, dan dia memiliki metode mengubah bagian menjadi keseluruhan. Di masa depan, telinga, hidung, jari Anda, dan jari kaki akan dimakan oleh Xiao Linzi. Selama kamu memiliki keterampilan ini, kamu tidak akan takut. Kamu dapat memotong perutnya, mengeluarkannya, meletakkannya di tubuhmu, dan menghancurkannya menjadi satu. Di tengah omong kosong 6 dewa lembah persik, perahu itu lepas tambat dan berlayar ke hilir Sungai Kuning. Saat itu senja baru mulai muncul, kabut fajar belum juga menghilang, kabut putih di permukaan sungai menutupi arus yang keruh, dan mata yang tak berujung membuat orang merasa lega. Setelah setengah jam, matahari berangsur-angsur terbit, menyinari ular emas yang menari di sungai. Tiba-tiba, saya melihat sebuah perahu kecil berlayar ke arah saya. Angin timur bertiup saat itu, dan layar kain biru perahu kecil itu penuh dengan angin, dan naik ke sungai. Ada gambar kaki manusia berwarna putih di layar hijau. Ketika saya berlayar lagi, saya melihat bahwa kaki manusia di layar itu ramping dan indah, jelas itu adalah kaki polos wanita. Murid-murid dari kelompok Huasan membicarakannya satu demi satu, mengapa Anda menginjakkan kaki di layar? Ini sangat aneh. Tao Xixian berkata, ini mungkin perahu Mobe Suangqiong. Ah, Nyonya Yue, Nona Yue, bagaimana bisa kalian? Hati-hati, orang-orang di kapal ini jelas ingin memakan kaki wanita. Yue Lingshan meludah, tapi dia merasa sedikit panik. Perahu berlayar ke depan dalam waktu singkat, dan terdengar suara nyanyian samar dari perahu. Suara nyanyiannya lembut, dengan arti yang aneh, tidak ada satu kata pun yang bisa dibedakan, tetapi nadanya kental dan tidak beraturan, sama sekali tidak seperti lagu, seperti desahan dan rintihan. Saat nyanyian berubah, itu lebih seperti suara kegembiraan antara pria dan wanita, dengan kegembiraan yang tak terbatas dan keliaran yang tak terkendali. Sekelompok pria dan wanita muda dari sekolah Huasan hanya bisa tersipu. Nyonya Yue memarahi, monster macam apa itu? Tiba-tiba seorang wanita di perahu kecil bertanya dengan suara lelah, apakah Tuan Ling Huchong dari sekolah Huasan ada di kapal? Nyonya Yue berbisik, Conger, abaikan dia. Wanita itu berkata, kami benar-benar ingin melihat penampilan Tuan Ling Hu, bukan? Suara itu lembut dan menggetarkan jiwa. Saya melihat seorang wanita melompat keluar dari kabin perahu kecil, berdiri di haluan,
mengenakan kemeja dan celana panjang bermotif bunga putih dari kain biru, dan celemek bersulam dari dada hingga lutut. Hadir dalam ukuran gelas anggur. Wanita itu berusia sekitar 23 atau 24 tahun, kulitnya kekuningan, matanya besar, dan dia sehitam pernis. Sabuk warna-warni di pinggangnya didorong ke depan oleh angin, tetapi kakinya bertelanjang kaki. Meski pesona wanita ini juga sangat bagus, namun mendengar suaranya dan melihat sosoknya, ia merasa suaranya jauh lebih indah dari penampilannya. Wanita itu tersenyum, melihat pakaiannya, dia sama sekali bukan wanita dari keluarga Han. Dalam sekejap, faksi Huasan menyusuri sungai dengan perahu, dan hendak bertabrakan dengan perahu kecil itu. Perahu kecil itu berbalik, menurunkan layarnya, dan berlayar menyusuri sungai berdampingan dengan perahu besar itu. Yue Bukun tiba-tiba teringat sesuatu, dan bertanya, gadis ini, apakah pemimpin Sekte 5 Dewa Yunan, Master Lan? Haluan dari perahu, menangkupkan tangannya dan berkata, aku akan turun ke Yue Bukun, aku akan menanyakan nama gadis itu, percuma di sungai, bagaimana aku bisa mengajarimu? Wanita itu tertawa dan berkata, gadis dari keluarga Miao, saya tidak mengerti apa yang Anda katakan tentang membuang tas buku, jadi tolong katakan lagi. Yue Bukun berkata, Nona, siapa nama belakang Anda? Gadis itu tersenyum dan berkata, Anda sudah tahu nama belakang saya, namanya, ayo tanya lagi padaku. Yue Bukun berkata, aku tidak tahu siapa nama belakang gadis itu, jadi aku meminta nasihat. Wanita itu tersenyum dan berkata, kamu sudah sangat tua, dan janggutmu sangat lama, kamu tahu namaku, tapi kamu harus bergantung padanya. Beberapa kata cukup kasar, hanya berbicara dan menertawakan Yan, dengan ekspresi ramah, tanpa permusuhan sedikitpun. Yue Bukun berkata, Nona mengolok-olokmu. Wanita itu tertawa dan berkata, Tuan Yue, siapa nama belakangmu? Tao Gengsian berkata, Tuan Yue melambaikan tangannya ke belakang. Apa artinya itu? Nah, Nyonya Yue menyuruhnya untuk tidak memperhatikan wanita itu, tetapi Tuan Yue melihat bahwa wanita itu cantik dan genit, tetapi dia hanya tidak mendengarkan istrinya, jadi dia harus memperhatikannya. Wanita itu tersenyum dan berkata, terima kasih banyak. Kamu mengatakan bahwa aku cantik dan menawan, kami gadis-gadis Miao, bagaimana kita bisa secantik Han wanita dan istri Anda? Sepertinya dia tidak mengerti fitnah dalam kata, genit, dia berkata kepada Yue Bukun, kamu tahu nama belakangku, tapi kenapa kamu bertanya padaku dengan sengaja? Tao Gansian berkata, Tuan Yue tidak mendengarkan istrinya. Ada apa? Konsekuensi. Peach Blossom Immortal berkata, konsekuensinya pasti buruk. Tao Gan Immortal berkata, Tuan Yue disebut Tuan Pedang, jadi dia bukan pria sejati. Dia tahu nama keluarganya sejak lama, tapi dia bertanya mengapa dia mengetahuinya. Akan menyenangkan untuk menjawab beberapa pertanyaan lagi. Yue Bukun mengatakannya dengan sangat memalukan kepada 6 dewa lembah persik. Dia berpikir bahwa 6 orang ini tidak menyembunyikan apapun, berapa banyak hal buruk yang akan dia katakan, dan biarkan semua murid laki-laki dan perempuan mendengarkannya, penampilan seperti apa. Tapi dia tidak bisa menganggapnya serius, jadi dia membungkukkan tangannya kepada wanita itu dan berkata, tolong beri penghormatan kepada pemimpin Sanlan, dan katakan bahwa Gunung Huasan bukan kerumunan, tolong minta dia untuk sembuh. Beberapa kali, dengan ekspresi terkejut di wajahnya, dia bertanya, mengapa kamu memanggilku, orang tua? Apakah aku sudah sangat tua? Yue Bukun terkejut, dan berkata, gadis, kamu itu adalah Sekte 5 Dewa. Master Lan, bab 174. Dia tahu bahwa Sekte 5 Dewa adalah sekte yang sangat kejam, dan seterusnya. 5 dewa, hanyalah nama yang bagus, dan orang-orang di dunia menyebutkannya di belakang mereka dan menyebutnya Sekte 5 Racun. Faktanya, lebih dari 100 tahun yang lalu, nama asli sekte ini adalah Sekte 5 Racun. Pendiri dan tokoh penting sekte tersebut semuanya adalah orang Miao dari Yunan, Guizhou, Sichuan, dan Hunan. Belakangan, beberapa orang Han bergabung dengan agama tersebut dan mengatakan bahwa kata 5 racun tidak senonoh, sehingga diubah menjadi 5 keabadian. 5 dewa ini pandai menggunakan racun, gu, dan racun, sepadan dengan gerbang 100 obat dari utara ke selatan. Sebagian besar pengikut 5 dewa sekte adalah orang Miao, dan trik mereka menggunakan racun tidak sebaik Baiaomen. Ada desas-desus di antara orang-orang di Jianghu bahwa semua jenis obat menggunakan racun, meskipun sulit untuk dicegah,
tetapi setelah diracuni, setelah dikurangi dengan hati-hati, mereka akhirnya dapat memahami alasannya. Tetapi setelah diracuni oleh 5 sekte racun, bahkan jika peracun menjelaskannya secara rinci, seringkali tidak dapat dipercaya, sangat misterius dan aneh hingga di luar nalar. Wanita itu berkata sambil tersenyum, "Saya Lan Fenghuang, bukankah kamu sudah tahu? Izinkan saya memberitahu Anda, saya milik 5 dewa, bukan pemimpin Lan. Di antara 5 dewa, selain Lan Fenghuang sendiri, apakah ada orang yang bukan bawahan Lan Fenghuang?" Dia berkata sambil tertawa kecil. 6 dewa lembah persik tertawa terbahak-bahak, dan berkata bersama, "Tuan Yue sangat bodoh. Aku sudah memberitahunya, tapi dia masih tidak bisa mengetahuinya." Yue Bukun hanya tahu bahwa nama pemimpin dari Sekte 5 Dewa adalah Lan, tetapi setelah mendengar apa yang dia katakan, dia tahu itu disebut Lan Fenghuang. Melihat pakaiannya yang berwarna-warni, dia benar-benar terlihat seperti burung phoenix. Pada saat itu, para wanita dari klan Han sangat menyembunyikan nama kamar kerja mereka sampai mereka menikah dan dipekerjakan, dan keluarga suami melakukan upacara meminta nama sebelum mereka dapat mengetahuinya. Meski seni bela diri tidak begitu ketat, mereka tidak pernah menyebut nama gadis itu dengan sembarangan. Gadis keluarga Miao ini menyebut dirinya di depan semua orang di Sungai Besar, tanpa rasa malu. Hanya saja, meski sikapnya bermartabat dan murah hati, suaranya tetap sangat memesona. Meskipun usianya baru 20-an, sungguh mengejutkan bahwa dia bisa menjadi pemimpin agama besar yang terkenal. Yue Bukun mengatupkan tangannya dan berkata, "Ternyata Master Lan datang sendiri ke sini." "Yue tidak sopan, aku tidak tahu apa yang diajarkan Master Lan." Lan Fenghuang tertawa dan berkata, "Aku tidak bisa membaca, apa yang bisa saya ajarkan? Kecuali jika Anda datang untuk mengajari saya. Lihat penampilan Anda benar-benar terlihat seperti seorang guru. Anda ingin mengajari saya membaca, bukan? Saya sangat bodoh, Anda orang Han punya banyak hantu, aku tidak bisa belajar." Yue Bukun berpikir, aku tidak tahu apakah dia berpura-pura bodoh, atau apakah dia benar-benar tidak mengerti kata, lihat pengajaran. Dilihat dari ekspresinya, dia tidak sepertinya dia tidak berakting. Dia berkata, "Tuan Lan, ada apa denganmu?" Lan Fenghuang tersenyum dan berkata, "Ling Hu Chong adalah adikmu, atau muridmu?" Yue Bukun berkata, "Itu muridku." Lan Fenghuang berkata, "Baiklah, aku ingin melihat apakah dia bisa melakukannya." Yue Bukun berkata, "Murid kecil itu sakit dan pikirannya belum jernih. Di Sungai Besar, tidak nyaman untuk bertemu pemimpin." Lan Fenghuang membuka mata bulatnya lebar-lebar, dan bertanya-tanya, "Sampai jumpa. Aku tidak ingin dia bertemu denganku, dia bukan anggota 5 dewaku, mengapa kamu ingin dia memujaku? Selain itu, dia adalah, hehe, teman baiknya. Bahkan jika dia ingin memujaku, aku tidak akan berani menjadi dia." Kudengar dia memotong 2 mangkuk besar dari darahnya sendiri dan memberikannya kepada orang tua itu, putri untuk menyelamatkan gadis yang paling dikagumi gadis-gadis Wei Miao yang begitu baik dan perhatian. "Jadi aku ingin bertemu denganmu." Yue Bukun bergumam, ini. Lan Fenghuang berkata, "Dia terluka di tubuh. Aku tahu, begitu banyak darah yang terpotong lagi. Jangan suruh dia keluar, aku akan datang ke sini sendiri." Yue Bukun buru-buru berkata, "Aku tidak berani bekerja keras untuk pemimpin." Lan Fenghuang terkekeh dan berkata, "Apa yang besar dan kecil?" Tanda tanya petik 2. Dengan lompatan ringan, dia melompat ke haluan perahu faksi Huasan. Yue Bukun melihat bahwa tubuhnya ringan, tetapi dia mungkin tidak memiliki seni bela diri yang hebat, jadi dia segera mundur 2 langkah dan memblokir pintu masuk kabin, merasa malu. Dia selalu tahu bahwa Sekte 5 Dewa sangat sulit untuk dihadapi, dan keterampilan meracuni mereka sulit dipahami. Untuk melawan kultus semacam ini, Anda tidak dapat mengandalkan seni bela diri yang sebenarnya. Dia sangat sopan kepada Lan Fenghuang ketika dia pertama kali muncul, dan itulah sebabnya, menurut kata-kata orang-orang dari Sekte Obat, mereka mengatakan bahwa mereka dipercayakan oleh orang lain untuk mengikuti Sekte Huasan, dan bahwa burung dari bulu berkumpul bersama. Kemungkinan besar mereka dipercayakan oleh 5 Sekte Racun. Mengapa Sekte 5 Racun bermasalah dengan Sekte Huasan? 5 Sekte Racun adalah salah satu sekte terbesar di Jianghu, dengan momentum yang sangat besar, dan kehadiran pemimpin secara langsung tidak boleh menghentikannya. Tetapi jika orang seperti itu dengan segala jenis racun aneh di sekujur tubuhnya diizinkan masuk kabin, dia benar-benar khawatir. Dia tidak bergerak,
dan berteriak, "Conger, Master Lan melihatmu, cepat keluar dan sampai jumpa." Dia pikir akan lebih baik untuk meminta Ling Hu Chong keluar dan menemuimu di haluan kapal. Ling Hu Chong kehilangan banyak darah, dan kewarasannya belum juga pulih. Walaupun ia mendengar tuannya berteriak keras, ia hanya menjawab pelan, "Ya." Ia bergerak beberapa kali, tetapi ia tidak dapat duduk. Lan Feng Huang berkata, "Saya mendengar bahwa dia terluka parah, bagaimana dia keluar?" "Berangin di sungai, dan tidak menyenangkan menderita angin dan dingin. Saya akan masuk dan melihatnya." Kemudian dia berjalan menuju pintu kabin. Dia berjalan beberapa langkah, dan jaraknya tidak lebih dari 4 kaki dari Yue Bukun. Yue Bukun mencium aroma bunga yang sangat kuat, jadi dia membalikkan tubuhnya sedikit, dan Lan Feng Huang sudah memasuki kabin. Di kabin luar, 5 Dewa Taogu duduk bersila, dan Dewa Tao Shi berbaring di tempat tidur. Lan Feng Huang tersenyum dan berkata, "Apakah Anda 6 Dewa Lembah Persik? Saya adalah pemimpin dari Sekte 5 Dewa, dan Anda adalah 6 Dewa Lembah Persik. Kita semua abadi, dari keluarga kita sendiri," kata Taogen Immortal. "Belum tentu, kami benar-benar abadi, kamu itu peri palsu." Tao Ganxian berkata, "Bahkan jika kamu benar-benar peri, kami 6 abadi, 1 lebih dari kamu." Lan Feng Huang tersenyum dan berkata, "Mudah menjadi 1 lebih darimu." Tao Ye berkata, "Bagaimana mungkin ada 1 yang lebih abadi? Apakah sektemu berganti nama menjadi 7 dewa?" Lan Feng Huang berkata, "Kami hanya memiliki 5 yang abadi, bukan 7 yang abadi. Tetapi jika Anda mengubah 6 keabadian lembah Persik menjadi 4 keabadian, akan ada lebih dari kamu seorang peri." Peri Tao Hua berkata dengan marah, "Kamu ingin membunuh 6 peri di lembah Persik untuk menjadi 4 peri." Lan Feng Huang tertawa dan berkata, "Tidak apa-apa untuk membunuh atau tidak. Saya mendengar bahwa Anda adalah teman Ling Hu dari Tuan Muda, maka jangan bunuh mereka. Tetapi Anda tidak dapat menyombongkan diri, mengatakan bahwa Anda lebih abadi daripada 5 dewa saya." Tao Ganxian berteriak, "Jika Anda ingin menyombongkan diri, bagaimana dengan Anda?" Dalam sekejap, Tao Gen, Tao Gan, Tao Ye, dan Tao Hua telah mencengkeram saudara-saudaranya secara bersamaan, dan baru saja akan mengangkat mereka, tiba-tiba mereka berempat berseru serempak dan tidak bisa melepaskannya. Semua orang membentangkan telapak tangan mereka dan menatap kosong pada benda-benda di telapak tangan mereka, dengan ekspresi menakutkan di wajah mereka. Ketika Yue Bukun melihatnya pada pandangan pertama, dia tidak bisa menahan perasaan berbulu di sekujur tubuhnya, dan semburan keringat dingin keluar di punggungnya. "Tapi aku melihat kelabang hijau besar di telapak peri akar persik dan peri bunga persik, dan laba-laba besar dengan pola warna-warni di telapak peri daun persik dan peri bunga persik." Keempat serangga beracun itu ditutupi dengan rambut panjang, membuat orang ingin muntah pada pandangan pertama. Keempat serangga beracun itu hanya sedikit gemetar, mereka tidak menggigit keempat makhluk abadi lembah persik. Jika mereka sudah menggigit, sudah seperti ini, dan tidak lagi menakutkan, karena keempat makhluk abadi lembah persik tidak berani untuk bergerak sedikit karena mereka hendak menggigit tetapi tidak menggigit. Dengan jentikan tangan Lan Feng Huang, keempat serangga beracun itu dibawa pergi olehnya, dan mereka menghilang dalam sekejap, dan dia tidak tahu di mana mereka disembunyikan di tubuhnya. Dia mengabaikan 6 dewa lembah persik dan bergerak maju. 6 dewa lembah persik sangat ketakutan dan tidak berani berbicara lebih banyak. Bab 175. Ling Hu Chong dan sekelompok murid laki-laki dari sekolah Huasan berada di kabin tengah. Saat ini, sekat antara kabin tengah dan kabin belakang telah ditutup. Nyonya Yue dan semua murid perempuan telah kembali ke kabin belakang. Tatapan Lan Feng Huang berputar di wajah semua orang, berjalan ke tempat tidur Ling Hu Chong, dan berseru dengan suara rendah, "Tuan Muda Ling Hu, Tuan Muda Ling Hu." Suara itu begitu lembut sehingga yang lain merasa nyali mereka meledak saat mendengarnya. Sepertinya dia memanggil dirinya sendiri, jadi dia mau tidak mau mengatakan ya. Ketika dia berteriak 2 kali ini, lebih dari separuh murid laki-laki tersipu dan sedikit gemetar. Ling Hu Chong membuka matanya perlahan, dan berkata dengan suara pelan, "Kamu, siapa kamu?" Lan Feng Huang berkata pelan, "Aku adalah teman baikmu, jadi aku juga temanmu." Lan Feng Huang berkata, "Tuan Ling Hu, meskipun Anda telah kehilangan banyak darah, jangan takut, Anda tidak akan mati." Ling Hu Chong bingung dan tidak menjawab. Lan Feng Huang mengulurkan tangan ke selimut Ling Hu Chong, menarik tangan kanannya, memeriksa denyut nadinya,
mengerutkan kening, dan tiba-tiba menjulurkan kepalanya keluar kabin, bersiul, dan menggumamkan beberapa patah kata. Semua orang di kabin tidak tahu apa yang terjadi. Tidak lama kemudian, 4 gadis Miao masuk, semuanya berusia 18 atau 19 tahun, mengenakan pakaian bunga berwarna kain biru, dengan ikat pinggang bersulam diikatkan di pinggang mereka, memegang kotak bambu persegi berukuran 8 inci di tangan mereka. Yue Bukun sedikit mengernyit, berpikir bahwa tidak akan ada hal-hal yang baik dalam hal-hal yang dipegang oleh Sekte Lima Dewa. Lan Feng Huang sendiri memiliki kelabang dan laba-laba di tubuhnya, banyak bersembunyi, dan semuanya mengerikan. Keempat Miao gadis-gadis itu dengan terang-terangan membawa kotak itu ke dalam perahu, takut dunia akan kacau balau, tetapi pihak lain tidak menunjukkan permusuhan, tetapi tidak nyaman untuk menghentikan mereka. Keempat gadis Miao berjalan ke arah Lan Feng Huang dan membisikkan beberapa patah kata. Lan Feng Huang mengangguk, dan keempat gadis Miao membuka kotak itu. Semua orang sangat penasaran, ingin sekali melihat benda aneh apa yang tersembunyi di dalam kotak itu. Hanya Yue Bukun yang baru saja melihat serangga berbulu beracun di lembah persik 4 dewa, dan berpikir bahwa benda di dalam kotak itu sebaiknya tidak pernah untuk dilihat dalam kehidupan ini tiba. Dalam sekejap, keajaiban terjadi secara tiba-tiba. Keempat gadis Miao menyingsingkan lengan baju mereka, memperlihatkan lengan seputih salju mereka, lalu menggulung celana mereka sampai di atas lutut. Semua murid laki-laki dari sekolah Huasan tercengang dan jantung mereka berdebar kencang. Yue Bukun berteriak diam-diam, "Oh, itu tidak baik. Gadis-gadis pemujaan ini ingin menggunakan ilmu sihir untuk merayu murid-muridku dengan nafsu." Suara Lan Feng Huang ini sudah sangat cabul, dan jika dia menggunakan metode iblis lagi, para murid tidak akan memiliki cukup konsentrasi, akan sulit untuk menolak. Saya tidak bisa tidak meletakkan tangan saya di gagang pedang, berpikir bahwa jika penganut 5 dewa ini melepas pakaian mereka dan mengekspos ketelanjangan mereka dan melakukan metode jahat, mereka harus menggunakan mereka pedang untuk menghadapinya. Setelah keempat gadis Miao menggulung lengan baju dan celana mereka, Lan Feng Huang juga perlahan menggulung celana mereka. Yue Bukun mengedipkan mata dan memerintahkan semua murid untuk mundur keluar kabin, agar tidak bingung dengan sihir, tetapi hanya Lao Denwo dan Si Daisy yang mundur, sisanya diam atau mundur beberapa langkah, dan berjalan kembali lagi. Yue Bukun memadatkan energinya ke dalam dantiannya, dia mengaktifkan ilmu sihir Xixia, wajahnya dipenuhi dengan energi ungu, dia berpikir bahwa Sekte Lima Racun telah bercokol di langit selama 200 tahun, kemasyurannya pasti bukan karena keberuntungan, pasti ada metode jahat yang sangat kejam. Jadi pada saat itu, pemimpin mengucapkan mantra secara langsung, yang bahkan lebih penting. Jika Anda tidak menggunakan keterampilan magis untuk melindungi pikiran Anda, jika Anda merasa sedikit ceroboh, Anda akan jatuh cinta padanya. Gadis-gadis Miao ini telanjang dan tidak tahu apa itu rasa malu. Mereka kehilangan nyawa setelah diracuni oleh roh jahat. Terlebih lagi, mereka takut pikiran mereka akan tertipu dan membodohi diri sendiri di depan umum. Reputasi Huasan sekolah dan Jun Zijian akan hancur. Keempat gadis Miao masing-masing mengeluarkan sesuatu dari kotak bambu dan menggeliat-geliat, ternyata itu adalah serangga beracun. Keempat gadis Miao meletakkan serangga beracun di lengan dan kaki telanjang mereka, dan serangga beracun menempel di tubuh mereka tanpa jatuh. Yue Bukun melihat lebih dekat dan menyadari bahwa itu bukan serangga beracun, tetapi lintah penghisap darah biasa di dalam air, tetapi ukurannya lebih dari 2 kali ukuran lintah biasa. Keempat gadis Miao mengambil satu lintah, dan satu lagi. Lan Feng Huang juga pergi ke kotak bambu Miao Nu untuk mengeluarkan lintah satu persatu, dan meletakkannya di lengan dan kakinya. Setelah beberapa saat, lengan dan kaki 5 orang ditutupi lintah, dan setidaknya ada total 100 lintah. Semua orang tercengang, tidak tahu hal aneh apa yang dilakukan kelima orang ini. Nyonya Yue ada di kabin belakang, ketika dia mendengar "ah" dari semua orang di kabin tengah, dan "hei" darinya, dia sangat terkejut. Dia tidak bisa membantu tetapi dengan lembut membuka partisi, melihat 5 gadis-gadis Miao dalam keadaan seperti itu, mau tak mau aku berseru, "ah." Lan Feng Huang tersenyum dan berkata, "Jangan takut, aku tidak bisa menggigitmu." "Kamu, apakah kamu istri Tuan Yue? Kudengar ilmu pedangmu sangat bagus, bukan?" Tersenyum dan tidak menjawab. "Tanyakan pada diri Anda apakah Anda istri Tuan Yue?" Kata-katanya terlalu vulgar, dan tanyakan pada diri Anda apakah keterampilan pedang Anda bagus. Jika orang lain menanyakan pertanyaan ini, bahkan jika pihak lain jahat, dia harus rendah hati,
Tapi Lan Feng Huang ini jelas tidak mengerti menurut kebiasaan orang Han, jika dia mengatakan keterampilan pedangnya bagus, dia akan sombong, tetapi jika dia mengatakan keterampilan pedangnya tidak bagus, mungkin dia akan melakukannya percaya, meremehkan dirinya sendiri, dan memilih untuk tidak menjawab. Lan Feng Huang tidak bertanya lagi, hanya berdiri diam. Yue Bukun sangat waspada, hanya menunggu kelima gadis Miao melakukan perubahan, menangkap pencuri dan menangkap raja, dan menahan Lan Feng Huang terlebih dahulu. Tak seorang pun di kabin berbicara untuk sementara waktu. Yang bisa dia dengar hanyalah napas berat para murid laki-laki dari sekolah Huasan. Setelah sekian lama, lintah di lengan dan kaki kelima gadis Miao berangsur-angsur membengkak dan memerah. Yue Bukun tahu bahwa ketika seekor lintah menemukan kulit manusia atau hewan, ia akan menggunakan penghisap di mulutnya untuk menghisapnya dengan erat, menghisap darahnya, dan tidak akan pernah melepaskannya sampai kenyang. Ketika lintah menghisap darah, orang yang dihisap tidak merasakan banyak, tetapi hanya merasa sedikit gatal. Ketika seorang petani bercocok tanam di sawah, dia sering memakukan lintah ke kakinya dan menghisap banyak darah tanpa disadari. Dia merenung pada dirinya sendiri, penyihir ini menggunakan lintah untuk menghisap darah. Saya tidak tahu apa tujuan mereka. Sebagian besar dari 5 dewa yang percaya menggunakan darah mereka sendiri untuk mempraktikkan metode jahat. Tampaknya ketika lintah ini penuh dengan darah, sudah waktunya bagi mereka untuk mempraktikkan hukum. Namun, Lan Feng Huang dengan lembut mengangkat selimut yang menutupi tubuh Ling Huchong, mengeluarkan lintah yang telah menyedot 80% hingga 90% darah dari lengannya, dan meletakkannya di pembuluh darah di leher Ling Huchong. Nyonya Yue takut dia akan menyakiti Ling Huchong. Jadi dia berkata dengan cemas, "Hei, apa yang kamu lakukan?" Dia mengeluarkan pedang panjangnya dan melompat ke kabin tengah. Yue Bukun menggelengkan kepalanya dan berkata, "Jangan terburu-buru, tunggu sebentar." Nyonya Yue berdiri dengan pedang terhunus, menatap Lan Feng Huang dan Ling Huchong dengan saksama. Bersambung.